Di Seruit, siang seru inspirasi teman bersama dengan narasumber yang sudah di studio. Senang sekali kita akan berbincang pendengar terkait dengan pemilu yang topiknya juga sudah disiapkan adalah politik identitas dalam pemilu 2024. Bersama dengan Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung, ada Bapak Suheri SIP. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Suheri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio, menyempatkan walaupun mungkin jamnya makan siang ya Pak ya. Belum makan siang Bapak? Insya Allah belum. Jadi memang nih sebenarnya juga ini waktunya kita nemenin pendengar makan siang, tapi yang nemenin belum makan ceritanya. Mudah-mudahan nanti bisa makan siang yang juga bisa menikmatinya ya Pak Suheri. Sambil sebentar kita ngobrol, minta waktunya Pak Suheri. Ini mau ngasih tahu juga ke pendengar tadi, kita mau ngebahas ya sudah disiapkan dalam topiknya politik identitas dalam pemilu 2024. Hari ini juga sempat disampaikan nih Pak Heri sama Pak Presiden tadi ya waktu memimpin upacara di lapangan Monas. Beliau mengatakan mengajak masyarakat untuk menolak politisasi identitas gitu. Tapi mungkin ya bagi banyak pendengar, bagi banyak masyarakat belum ngerti ya kan apa sih sebenarnya politik identitas itu, bahayanya apa. Nah, hari ini mau dikasih informasi buat pendengar dari Pak Suheri dari Bawaslu, adalah Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung. Pak Suheri, kita boleh tahu informasi dulu nggak nih? Sebenarnya apakah itu politik identitas? Ya, politik identitas itu adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku budaya, agama atau lainnya yang tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok. Jadi itu adalah alat untuk membuat jati diri satu kelompok, menonjolkan jati diri satu kelompok, adanya pembedaan dengan kelompok-kelompok lain. Dan dia merasa lebih ya dari kelompok yang lain. Kelompok lain. Entah itu ras, agama, suku, termasuk gender. Jadi banyak macamnya. Nggak cuman mungkin kalau agama biasanya lebih muncul gitu ya. Tapi ternyata sampai gender, ras, suku juga itu bisa dijadikan objek untuk dijadikan politisasi identitas. Apa bahayanya? Untuk negara kita yang dengan bermacam ragam kebudayaan, berbagai macam etnis, berbagai macam agama, berbagai macam komunitas, ini sangat berbahaya sekali. Karena akan berdampak dengan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Kemudian terganggunya ketentraman, kerukunan antar umat beragama, antar masyarakat, antar kelompok masyarakat. Nah, ini benar-benar sangat memungkinkan timbulnya konflik. Karena mereka dengan memunculkan politik identitas ini, mereka hanya menonjolkan untuk kelompok tertentu, kelompok mereka saja. Betul. Nah, untuk kelompok yang lainnya itu dijadikan sebagai alat diskriminasi, pembedaan dengan kelompok-kelompok lainnya. Maka sangat berbahaya sekali ketika negara Indonesia yang dengan bermacam ragam kebudayaan, agama, suku, ras tadi itu, nah, ketika dilakukan upaya-upaya untuk melakukan politik identitas, ini akan memicu terpecah belahnya kesatuan dan persatuan di Indonesia. Itu gawat ya, jadi ya kalau misalnya hanya satu golongan saja, satu agama atau ras tertentu yang ternyata harus terus menonjol, itu terus yang berkuasa gitu ya. Sementara di yang lain didiskriminasi. Di Indonesia ini kita masih sangat kental dengan politik identitas atau gimana? Sangat kental sekali. Sangat kental sekali. Yang mayoritas? Yang mayoritas menonjolkan kemayoritasan mereka, kemudian mengucilkan atau mengecilkan kelompok di luar kelompok mereka. Nah, inilah yang akan sangat berdampak sekali ketika pada tahun-tahun politik seperti saat ini, itu dijadikan alat oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkan politik identitas ini.
Oke. Gitu, Mbak. Kita sebagai masyarakat apa dong yang harus dilakukan? Mungkin kalau misalnya sangat masif juga ya ajakan-ajakan itu kan, apalagi mungkin itu sekarang di media sosial rame gitu kan terkait dengan politik identitas. Apakah masyarakat mudah terbawa atau gimana caranya agar kita tidak terbawa dengan hal itu? Itulah tugas kita masyarakat yang insya Allah dari kelompok yang mempunyai tingkat pendidikan atau edukasi yang menengah ke atas, untuk bisa kita menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan ini dengan cara kita memberikan sosialisasi atau berdiskusi, ngobrol santai dengan masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi sasaran politik identitas ini. Ada sasaran tertentu Ada ya. sasaran tertentu. Ini juga jadi upaya Bawaslu ya, Pak ya? Ya, salah satu upaya langkah Bawaslu untuk menjadikan pemilu yang demokratis, aman, lancar, tidak ada konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Salah satunya itu tadi, meminimalisir politik identitas yang ada di Indonesia. Iya, benar. Siapa memang target-target biasanya yang kalau dilihat di Bawaslu biasanya, wah ini hati-hati orang tidak bakal akan jadi target mereka gitu. Ya, itu tadi salah satunya agama. Salah satunya agama akan sangat memancing ketika ada kelompok agama tertentu yang memunculkan, ini kalau terkaitan pemilu ya, yang memunculkan calon yang berstempel atau berseragam agama tertentu. Nah, mereka akan memunculkan, wah ini jago kita, ini calon kita, ini agama sesuai dengan keyakinan kita, ini harus kita dukung. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita Bawaslu melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak bisa tersebar masif, ya kita pun harus masif ke masyarakat melakukan kerja-kerja pengawasan, salah satunya dengan melakukan pencegahan-pencegahan. Ya, kita lakukan pendekatan secara persuasif pada masyarakat minimal di lingkungan seputar tempat tinggal kita masing-masing. Iya, begitu Mbak. Tapi memang benar sih ya Pak Heri, kalau agama tuh kayaknya benar-benar kental gitu kan ya. Jadi yang juga mungkin masyarakat kalau udah kepikiran gitu sulit juga untuk mengubah apa yang mereka yakini gitu kan, terutama juga mungkin apa yang juga dia terima dari media sosial, bacaan-bacaan, kadang juga ada hasutan-hasutan ya Pak ya, hasutan-hasutan yang sangat berbahaya gitu. Boleh nggak sih pendengar juga mungkin gimana caranya mereka benar-benar ayolah kita tidak lagi politik identitas ya, apalagi ya berhubungan juga mungkin dengan hal-hal yang sangat kita ya tadi ya agama, ras dan lain-lain gitu Pak Heri. Ya, memang tidak semudah membalikan telapak tangan ketika kami dari pihak Bawaslu maupun KPU sebagai penyelenggara teknis itu KPU, kami sebagai lembaga pengawas pemilunya untuk bisa memaksimalkan hasil menekan angka politisasi identitas ini. Karena kami masif untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, mereka pun masif. Iya betul. Untuk melakukan upaya-upaya mendorong kelompok-kelompok yang bisa dimobilisasi untuk melakukan memilih sesuai dengan keinginan mereka, keinginan mereka yang melalui politisasi etnis kah, agama kah, suku budaya kah, nah itu. Sangat riskan, Mbak. Ya, benar. Tapi kita tidak boleh kendor. Artinya salah satu kewajiban kami sebagai lembaga pengawas pemilu itu harus memaksimalkan upaya-upaya pencegahan dalam rangka meminimalisir politisasi identitas ini. Begitu, Mbak. Iya, jadi memang kalau kata Pak Heri, susah nggak seperti membalikan telapak tangan gitu. Tapi mungkin nggak sih kita kayak memberangus isu politik identitas ini sampai ke akar-akarnya itu ada kemungkinan nggak? Ya, dengan semangat sesuai dengan hari ini adalah hari kelahiran Pancasila. Ada di situ sila kesatuan Indonesia. Dengan kita memaksimalkan diri
melakukan upaya-upaya sosialisasi, pendekatan-pendekatan, door to door kah, ataukah melalui kelompok-kelompok masyarakat tertentu kah. Kami mempunyai keyakinan kalau memberangus habis sampai 0% itu sepertinya hal yang mustahil. Mustahil. Tapi karena memang yang namanya identitas politik itu pasti akan dimunculkan ketika ada kontestasi pemilu, Mbak. Pasti akan dimunculkan itu. Nah, tapi kita minimal melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga nantinya pemimpin-pemimpin baik itu dari legislatif kah, baik itu dari eksekutif kah, yang terpilih itu bukan dari upaya-upaya politisasi identitas. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, jadi kalau mau memberengus semua sampai akar-akarnya sepertinya memang hal yang mustahil ya. Cuman ya kita usaha lah ya. Kita usaha terus, jangan patah semangat, nggak patah arang. Untuk terus juga memberikan informasi ke masyarakat, mengajak masyarakat agar nggak ikut ke politisasi identitas gitu kan. Sebenarnya ada beda nggak sih Pak, politik identitas dengan identitas politik? Kalau ya itu tadi, kalau politisasi identitas itu kan artinya mempolitisasi gitu. Mempolitisasi berdasarkan identitas atau pembedaan dari kelompok lain. Kalau identitas politik artinya ya untuk mencerminkan, oh ini kelompok warna A, warna B, warna C. Saya nggak mau sebut warna, beneran Mbak. Nanti saya kena semprit sebagai wasit kena semprit. Iya. Gitu. Jadi itu yang juga harus kita pahami sebagai masyarakat ya, terkait dengan politik identitas yang juga mungkin sekarang jadi kita sering sebutin gitu, hati-hati dengan politik identitas gitu, politik identitas yang ternyata juga sangat berbahaya gitu kan, yang juga harus kita pahamin seperti apa sebenarnya yang politik identitas itu gitu. Iya, ternyata yang politik identitas itu yang bawa suku tertentu, etnis tertentu, agama tertentu, gender tertentu gitu ya, atau mungkin profesi tertentu. Jangan ya, beda gitu. Tapi memang kalau tadi Pak Heri bilang ada objek-objek yang bisa jadi kayak ini ya, dibawa gitu, yang dirangkul jadi alat. Apa aja nih objek-objek tersebut? Ya itu tadi, objek-objeknya itu suku. Di Indonesia ini kan bermacam ragam suku. Nah, biasanya ketika ada kontestasi pemilu, suku A menonjolkan, oh ini orang kita, ini orangnya kita, orang kita sendiri. Saya nggak pakai bahasa mereka ya Mbak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian termasuk agama. Inilah yang selama ini berada di garda terdepan membela agama kita. Nah itu. Kemudian termasuk gender. Maaf, yang kelompok lesbika, LGBT ya, LGBT itu mereka pun bisa melakukan upaya-upaya politisasi identitas seperti itu. Kalau di luar negeri sampai warna kulit ya Pak? Sampai warna kulit. Gitu. Kalau di luar negeri sampai warna kulit karena di sana. Tapi kalau di sini kayaknya warna kulit nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Sawo matang itulah. Iya. Tapi benar, agama nggak cuma agama yang berbeda ya Pak ya. Bahkan dalam satu agama pun itu bisa ribut gitu ibarat kata. Yang ini yang paling ngebela gitu, yang paling ngebangun, yang paling sangat taat bla 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 gitu. Itu gimana sih Pak, kok bisa sampai begitunya gitu? Ya itulah, karena masyarakat kita ini kan memang akan sangat mudah dipengaruhi oleh orang atau lingkungan sekitarnya. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memunculkan isu-isu itu tadi. Bahkan satu agama pun, wah ini yang lebih menjadi yang panutan untuk pemimpin kita. Berbeda, mazhabnya beda, mungkin kan alirannya beda. Nah itu mereka menonjolkan seperti itu.
Bahkan dalam satu agama pun seperti itu. Iya, satu agama yang kita secara logika ya pasti semuanya sama-sama sholat ya kan. Sama ngebela agamanya juga pasti gitu. Tapi tetap saling menjelekkan gitu. Udahlah ya, masyarakat kita sebagai masyarakat, ayo makin pintar ya Pak ya, makin pintar, makin tidak juga terpengaruh dengan identitas politik. Mungkin juga hasutan-hasutan yang kadang-kala diterima di media sosial, di WhatsApp, WhatsApp grup gitu kan, dibaca, atau mungkin juga nonton beberapa ya di YouTube segala macam itu beredar ya Pak ya, media sosial, itu yang kita harus cermati. Tapi kadang-kadang juga masyarakat masih bukan bisa menelaah, malah ikutan share gitu kan, ini dibagi lagi ke anggota keluarga lain atau reuni lain, itu gimana nih Pak? Ya, seperti kegiatan kawan-kawan RRI kemarin itu gerakan cerdas memilih, ya kan, artinya mari kita masyarakat ya mencoba untuk menjadi pemilih yang cerdas lah, artinya jangan gampang men-share sesuatu yang belum, kalau istilah kepolisian itu belum A1 kan. Atau jangan sampai men-share berita-berita yang dapat memicu politisasi identitas ini tadi, ya kan, karena masyarakat kita ini kan gampang membakarnya Mbak. Nah, inilah yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menonjolkan, memunculkan ya kekuatan-kekuatan yang diharapkan bisa membackup atau sesuai dengan permintaan atau keinginan mereka. Iya. Jadi ya memang kita tahu alat yang paling kuat itu tadi ya, yang nomor satu itu disebutkan adalah agama tadi gitu. Tapi kita harus benar-benar sadar bahwa ini bisa jadi politisasi identitas. Jadi ya walaupun mungkin kita sangat kental sekali dengan agama kita ya kan, tapi jangan sampai terhasut gitu kan, apalagi sampai nanti jadi ribut ya Pak ya. Ada demo yang besar-besaran, ada beberapa ya yang sempat juga kita tahu di pemilu sebelumnya ya Pak ya, itu dengan kelompok tertentu gitu kan, itu selalu unjuk rasa di Monas gitu-gitu, itu kan kerasa banget itu Pak politisasi identitasnya ya Pak. Kira-kira tahun ini, tahun depan maksudnya bakal seperti itu juga atau enggak sih? Kemungkinannya agak serem juga kalau masih terus ribut-ribut gitu kan. Jangan ribut-ribut lah. Kalau harapan kami selaku penyelenggara pemilu ya, kami sangat menginginkan pemilu yang aman, tentram ya kan, lancar-lancar saja, jujur, adil, itu harapan normatif ya Mbak. Ya mudah-mudahan benar-benar menjadi realita. Kita sama-sama bisa menjaga diri lah. Ya, itu hal yang sangat ya sangat merugikan. Ya, merugikan. Makanya kami insya Allah dari Bawaslu Provinsi Lampung khususnya, kemudian kawan-kawan KPU Provinsi Lampung akan berjibaku memaksimalkan diri melakukan proses-proses pendekatan persuasif untuk ke kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa mensosialisasikan, mencegah secara dini ya kan upaya-upaya politisasi identitas, kemudian upaya-upaya yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa kalah, ya, merasa kalah, dan mereka akan melakukan upaya-upaya yang di luar nalar sehat, ya kan. Nah inilah kita coba untuk bisa melakukan sosialisasi secara masif juga, agar pandangan politik, pendidikan politik masyarakat yang ada di Lampung ini khususnya menjadi lebih terbuka dan lebih memahami dampak buruknya politisasi identitas, dampak buruknya ketika mereka melakukan upaya-upaya yang di luar batas, bahkan mungkin makar. Ya, ini kan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang baru saja kita peringati hari kelahirannya. Betul ya, jangan sampai ada hal yang tadi disebutkan tadi oleh Pak Hasan yang mengerikan. Kita pengennya aman, nyaman, apalagi harapannya kan pemimpin baru nanti ngebawa lagi hal yang juga lebih bagus gitu ya untuk Indonesia.
Oke, ini obrolan yang mudah-mudahan juga makin kita paham pendengar ya, seperti apa itu politik identitas, ya kan, apa aja yang menjadi objeknya, yang tadi sudah disebutkan Pak Heri, yang paling utama juga biasanya adalah dari agama, suku, etnis ya, itu yang juga harus kita pahami. Kayaknya kalau gender sedikit ya Pak ya. Tapi sebelum pamit, karena Pak Heri juga mau makan siang, mendengar ya, ini waktunya makan siang. Beliau juga harus makan siang. Ada yang mau disampaikan terakhir pesan untuk pendengar biar lebih paham, lebih juga kita mengerti dan juga menolak identitas pemilu politik identitas ini, Pak Heri, silakan. Iya, terima kasih pada masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Saya mewakili kawan-kawan pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung menghimbau, meminta kepada masyarakat untuk bisa kita sama-sama menahan diri di tahun politik ini, untuk bisa menahan diri, untuk bisa melakukan proses-proses politik secara alami, secara baik-baik saja, secara jujur dan adil. Sama-sama kita menahan diri dan sama-sama kita bahu-membahu memaksimalkan diri untuk bisa menyambung informasi-informasi yang penting, yang berguna untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Semoga pemilu 2024, baik itu pemilu legislatif, presiden dan pemilihan kepala daerah, khususnya yang berada di Lampung dan umumnya yang berada di Indonesia, berjalan dengan aman, tertib, lancar, jujur, dan adil. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja. Baik, Mbak. terima kasih Pak Suheri yang sudah hadir ke studio, sudah menahan waktu makan siangnya ditunda, tapi juga mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bermanfaat, berkah, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amin, juga yang akan melaksanakan pemilu nanti aman, lancar, nggak ada politik identitas. Oke. Terima kasih Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung Bapak Suheri SIP. Kita pamit dari sore kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata Pak Suheri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Pemilu 2024, kanal Pemilih Cerdas.